komedi di Shanta Kaca Balok debut enjoy. Di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Ayo gaskan. Oke, siapa yang mau aku bahas? Di sini aku mau bahas beberapa pembahasan yang kalian tanyakan. Nah, di sini ada pertanyaan yang kalian tanyakan mengenai Upin Ipin, gengs. Kak, apakah betul ada kuburan Upin Ipin? Dan apakah betul Upin Ipin itu adalah khayalan opah Gangnam Style? Enggak, opah doang. Opah 10 tahun lalu gitu katanya. Dan di sini aku mencari apakah betul ada kuburan Upin Ipin. Dan makanya katanya sampai nggak gede-gede gitu, karena ya memang udah meninggoy Upin Ipinnya gitu loh ya. Nah, di sini aku mencari dong dari mana orang itu bisa bertanya seperti itu, dan aku mencari sumbernya. Dan ternyata di sini kenapa orang bertanya, ada sebuah video guys, video yang dimana memperlihatkan suatu kuburan atau makom ya, bernama Upin dan Ipin, dan itu kayaknya makomnya makom kecil, fix anak-anak gitu kan. Nah, coba kita lihat dulu makamnya itu seperti apa ya guys. Oke. Nah, ini ya guys ya, coba kita lihat. Nih. Upin, Ipin, atau dalang. Upin tahun 19 Upin tahun berapa ini ya? Pokoknya tahun 1995 dan 1996. Ternyata Upin Ipin sudah wafat. Oke. Berarti duluan Upin Ipin nih lahirnya daripada aku gitu loh ya. Nah, ini makam Upin Ipin. Ya. Nah, di sini menjadilah teori konspirasi yang dimana orang-orang tuh jadi berpikir bahwasanya Upin dan Ipin yang ada di TV gitu memang sudah wafat ya. Dan pemosting utamanya itu kalau nggak salah Ahong deh namanya, tuh siapa itu aku lupa. Dan infonya dia dapat video tersebut dari orang Malaysia, dia bilang ya. Nah, apakah betul ini video atau kayak kuburan Upin Ipin asli guys, gitu kan? Nah, saya pun mencari tahu ya guys, ini tuh kuburan Upin Ipin asli atau bukan. Aku mencari di artikel-artikel Malaysia, mencari di artikel Indonesia. Pokoknya aku cari deh sampai aku menemukan titik terang daripada apa yang sedang viral tersebut gitu. Dan aku cari mengenai hal itu. Oke, dan ternyata film Upin Ipin itu diciptakan oleh Bapak Burhanuddin sama Bapak Ainun Afif guys. Dan Pak Burhanuddin ini diketahui pernah menempuh jalur pendidikan di ITB, Institut Teknologi Bandung pada 2005 guys. Nah, setelah lama bekerja, kemudian pada tahun 2005 dia mempunyai kesempatan guys untuk mengembangkan industri animasi yang dibuat oleh pemerintah Malaysia guys. Jadi dikembangkan oleh Pak Burhanuddin sama Pak Anon Apip gitu. Dan pertama kali serial Upin Ipin itu ditayangkan pada 2007 waktu aku umur 7 tahun guys ya. Nah, penulis kisah awalnya itu adalah Pak Anon Apip. Dan pasti di sini ada maksud dan tujuan kenapa orang-orang tersebut membuat serial atau membuat animasi tersebut. Dan setelah dicari tahu, ternyata ini film atau ini animasi untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan untuk mendidik anak-anak supaya ngerti gitu pentingnya bulan suci Ramadan itu seperti apa. Karena di situ di Upin Ipin itu banyak yang kayak doa-doa gitu kan, kayak hal positif lah yang bisa kita dapat dan kita pelajari ya untuk anak-anak kita di serial Upin Ipin tersebut. Namun guys, penonton pada animasi ini saat itu tuh banyak gitu loh, mencapai 1,5 juta penonton di Malaysia. Makanya dikembangkan hingga saat ini. Nah itu guys, orang yang membuat animasi atau yang bergelut dalam Upin Ipin. Tapi untuk didapat dari mana sih ini ceritanya gitu, kita juga belum tahu. Tetapi yang pasti ini hanya untuk kayak menyambut bulan suci Ramadan. Nah, jadi untuk kayak kuburan Upin Ipin gitu. Mungkin saja kalau menurut aku itu adalah ya memang ada gitu orang yang namanya Upin dan Ipin gitu pada tahun 95 ya.
tadi ya, tahun itu gitu loh. Jadi kayak bukan sungguhan aja, itu bukan Upin Ipin yang ada di film tersebut, bukan. Itu memang ada Upin Ipin dan mungkin meninggalnya waktu saat kecil, seperti itu. Dan aku juga dapat info guys, kuburan tersebut katanya berasal dari Palu. Ada nih videonya ya. Katanya viral. Kalau bilang ini Malaysia. Itu ada di Palu guys, itu di Malaysia. Oke, di situ remaja-remaja tersebut berbicara bahwasanya makam tersebut itu berasal dari Palu, bukan dari Malaysia. Entah ya apakah betul atau tidak, tetapi orang yang ada di video tersebut berbicara seperti itu gitu loh. Ya mungkin aja itu ada di Palu gitu kan. Dan ini hoax atau bukan sih kak? Nah kalau misalkan pemosting membeberkan bahwasanya ini makam Upin Ipin yang ada di film-film itu, nah kalau seperti itu jatuhnya hoax. Tapi kalau kayak disama-samain sama netizen, ya itu kayak prasangka praduga tak bersara gitu. Nah jadi nggak hoax juga gitu, memang benar itu mau Upin Ipin, nggak salah, tapi Upin Ipinnya yang mana dulu begitu ya guys ya. Dan untuk yang kayak Upin Ipin itu berasal dari hayalan opa 10 tahun lalu gitu kan. Ya entah, nggak tahu, yang pasti ini film dibuat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi nggak ada kayak teori apa ya, jadi nggak ada kayak asal usulnya ini tuh dibuat karena opa gitu, opa yang ingat atau hayalan cucunya gitu. Nggak ada kayak gitu selama aku cari di artikel gitu loh. Jadi seperti itu guys mengenai Upin Ipin. Makanya ini aku telat bahas karena aku kemarin nggak ada di rumah gitu, jadi telat infonya, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting aku masih bisa bahas seperti itu ya guys ya. Nah jadi kayak gitu ya guys ya mengenai makam Upin Ipin ya, opa Kak Ros gitu ya, atau Dalang Abang Soleh ya. Jadi gitu ya guys ya mengenai itu. Jadi ya mungkin segitu aja guys yang bisa aku bahas di pembahasan kali ini. Kita masuk di pembahasan kedua, oke? Oke, di pembahasan kedua di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan mengenai apakah betul ada istri yang potong itu suaminya. Wah, kok ada gitu, kok bisa? Emang nggak takut, nggak ngeri gitu. Nah, terus aku langsung mencari dong infonya apakah betul atau tidak. Ternyata memang ada guys, ada keviralan tersebut, dan aku mencari nih yang mana videonya nih kan. Nah buat kalian yang penasaran videonya nih aku liatin, tapi disensor ya, oke? Oke, nah itu videonya, dan terlihat di video tersebut ada ibu-ibu yang memegang itu kakinya gitu loh. Dan video selanjutnya itu, angel selanjutnya ada bapak-bapak yang kayak ngangkang gitu, kayak dipoto-foto sama warga gitu, dia diem aja gitu kan. Dan itu mohon maaf itunya udah gak ada gitu, aduh ya Allah ngeri ya. Dan itu kita nggak tahu ya masalahnya apa, apakah itu karena sesuatu yang membuat si ceweknya sakit hati hingga melakukan hal tersebut, ataukah ya si ceweknya gangguan jiwa gitu loh. Dan kita belum tahu ya itu masalahnya apa. Dan yang pasti itu terjadi di luar negeri guys, bukan di Indonesia. Beda dong, kalian lihat aja ya. Jadi seperti itu, oke. Dan ternyata memang betul ada di luar negeri yang seperti itu. Tapi aku pernah dengar juga di Indonesia ada dulu tuh ya, di berita gitu ya. Oke, jadi intinya apapun itu gitu, jadikan perhatian, jadikan pelajaran, jangan sampai kita membuat sesuatu yang membuat orang lain kesal. Dan jadi begitu aja buat kalian yang mau ngasih info juga berita viral, langsung DM di Instagram @uungkomedi28 atau kalian tag TikTok di uungkomedi4. Jadi begitu aja guys ya, terima kasih sudah nonton. Step salam, gede but enjoy.